Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work management. Dengan kuasamu lingkungiku dengan sayang mengiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta, tenang sebab kawan aku. Dengan sayang mengiku dengan kuasamu lingkungiku dengan sayang mengiku dengan kuasa di saat bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa semesta, tenang sebab kawan aku. Di saat badai bergelora, bersamamu, Bapa raja semesta, ku tenang sebab aku bisa semesta, ku tenang sebab kawan. Beristirahat walau di tengah badai, ku tetap tenang, tetap tenang. Oh, pegang tanganku, kau yang bimbing langkah
takut, ku takkan pernah takut, ku takkan pernah ragu. Melewati setiap badai, melewati setiap musim, ku takkan pernah takut. Kau yang pegang hidupku, kau batu karangku, penting keselamatanku. Engkau Tuhan, tempat penghiburanku. Oh, tubuh pertahananku, ku di dalammu Tuhan, bersamamu ku di dalammu, ku bersamamu. Walau semakin tinggi, ku akan tetap tenggelam di dalam pelukan Bapa. Aku akan tetap tenang walau ku di tengah badai. Karena semakin kuat dan yang teguhkan kakiku untuk tetap tenang bersamamu. Bersamamu. Minum Hilo Platinum tiap hari. Nabung otot kuat sampai nanti. Percaya kau penuh harapanku di dalammu. Hausku Engkau Yesus, haus jiwaku. Ku percaya kau penuh mengharapku di dalam. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat itu, semuanya karena kasih.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, tata ibadah kita adalah Kebaktian Minggu model A Bahasa Indonesia. Tema persekutuan pelayanan yang berdampak. Nama minggu 1 setelah Epifani, warna liturgi hijau, khotbah Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Epistel Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Topik minggu Allah yang membebaskan. Saderon tanggal 7 bulan Sada penggalangan sage KPS kubani kegiatan diakonia. Sebelum kita memulai ibadah, mohon alat-alat komunikasi dinonaktifkan agar ibadah kita berjalan dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, manusia, Kau kekasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal.
manusia, indah kau ada, sungguh dari yang indah kau Tuhan Yesus, engkau penghibur yang sedih. Indah surya, indah indah yang megah, jauh indah Yesus terang di surga dan di dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang abadi di dalam Yesus Kristus, yang menerangi kegelapan dunia. Hadapkanlah wajah-Mu kepada persekutuan ini, agar hati dan jiwa kami diterangi oleh sinar kasih-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus untuk menyucikan hati kami dalam menyembah Engkau. Berkenanlah Engkau atas permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai 2. Akhirnya kamu berjaya.
Dengarkanlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2. Yesus memanggil ikutlah sama Bapa yang bersedia. Bersama Yesus larilah kecil. Pilihlah Yesus. Pun tenteram bersama Yesus dan di rumah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Tuhan, janji tentang pengampunan dosa.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 tambah 4. Dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Mati dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku, aku batu menjadi Betelmu, kokoh teguh. Mati dekat Tuhan kepadamu. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya
yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesaksianku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita memuji Tuhan bernyanyi dari NKB nomor 200 ayat 1 sampai 3. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang pakailah aku buatlah aku selalu wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya menjadi lagu. Pakailah aku cahayamu.
Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau. Beribadah di mana perlu, Yesus menuntut engkau. Pakailah aku cahaya buatlah aku selalu Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 2. hidup kita benar harus selalu jauh dan Kristus bergema dalam susah pun senang, dalam segala hal mudah ucap syukur itu apa ini
hidupmu, bukan bersyukur Kristus menebus berkorban dalam susah pun senang dalam segala mudah ucap syukur itu kan. Sekarang kita dengarkan warta jemaat kita. Salam. Alani suasani tahun baru rupe. Selamat tahun baru bagi kita kanupan. Selamat hari Minggu. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi jemaat yang baru beribadah pertama kali di Gereja GKP Harapan Indah. Dan kami harapkan tetaplah kita bergabung. Untuk Bapak Pendeta Raja yang akan melayani kita hari ini, terima kasih. Saya pergugui matungon homani Bapak Pendeta ai lau padason firman Tuhan nubat badi sadarion. Sonari masuk metahubani kegiatan atau warta kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Yang pertama, sermon hadomuan pengurus dan guru sekolah minggu Resort Cempaka Putih dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 19 WIB sampai selesai secara link Zoom. Dapat duahon Rabu tanggal 10 Januari pukul 19 akan dilaksanakan sermon majelis, calon majelis dan ketua-ketua seksi yang bertempat di GKP Harapan Indah diladani oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga. Nama juawi Bapak Perhanger Situa Ricardo Purba. Napa tuluhon pembaptisan atau tardidi anak dari keluarga Bapak Ronald Purba, Inang Dora Maria Manik. Nama anak Rahel Danilo Purba, tempat tanggal lahir Bekasi 14 Desember 2019. Waktu terdiri akan dilaksanakan Minggu tanggal 14 Januari 2024. Bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Naparlobe anak Alvino Saputra 2 Januari. Napaduahon Inang Relita Purba 3 Januari. Napatuluhon Inang Junior Betty Tondang 5 Januari. Napapaton Pemuda Depis Lorando Perlinggoman Saragi 6 Januari. Yang terakhir Bapak Situa sama Janeson Nemanik. Saya malas motong urutah tabak umur siam sunai bani terlebih bani samasta asila tingkatkan pelayanannya. Sunari lanjut tahu bani ting perditan. Laporan keuangan Jemaat GKPS Harapan Indah tanggal 17 Januari 2023 sampai hari ini. Nah, perlobe saldo minggu sebelumnya
15.091.639 rupiah. Total pemasukan 951.000. Total pengeluaran 21.841.800 rupiah. Saldo akhir 1.113.339. Mari masuk kita ubani laporan keuangan pembangunan. Laporan keuangan pembangunan. Na perlobe untuk Benu. Aima Benu Inang El Serida Saragi 200.000 untuk pemasukan ya. Benu keluarga Sumbayak atau Inang Lesenaria Purba 500.000 untuk pemasukan. Bunga Bank 4.577. Janji iman jemaat minggu yang kemarin tanggal 1 Krishna Purba lunas dari pemuda. CSE Erikson Menurung lunas. Jadi malah suhur waktu berjalan tetap lo merdalan ilunasi janji mata. Jadi nami pe haganup hita. Asal tong mah boy lunasi hita janji mata. Alani sesuai dengan sidang jemaat tanggal 2 bulan Februari kita akan membuat janjiman lagi untuk nyicil utang kita. Kita dona berutang tak dari kita untuk kita. Memang duit tapi dari mana duit? Memang harus dari kita untuk kita. Jadi total pemasukan 1.504.577 rupiah. Total pengeluaran 27.405. Saldo akhir 28.021.226. Pinjaman 795 juta. Jadi dubla ada saldo total dubla lu pinjaman tabah lu pe. Jadi ngolongkin mana bayawan bo kita manicil itu kati. Dari ama pengarapat hagenupan lakola parangan pembangunan PMJ hagenup. Jadi senari masuk metobani laporan keuangan seksi-seksi. Ini zona umum laporan keuangan seksi. Laporan keuangan seksi Bapak Desember 2023. Saldo awal Desember 3.664.000. Saldo pengeluaran 1.500.000. Saldo akhir 2.634.000. Laporan sektor bulanan. Saldo awal bulan Desember 4.772.400. Saldo akhir bulan Desember 4.292.400. Senari masuk ke bani laporan seksi Inang untuk Desember. Saldo awal Desember 4.865.000. Ada di sini jumlah masuk 6.365.000. Pengeluaran 3.950.000. Saldo akhir 2.415.000. Laporan seksi Naposo. Saldo akhir November 1.150.238 rupiah. Total pemasukan Desember 2.509.238 rupiah. Total pengeluaran Desember 950.700. Saldo akhir 1.598.478 rupiah. Sonari masuk metode bani seksi sekolah minggu. Saldo awal Desember 3.486.000. Total pemasukan 5.973.000. Total pengeluaran
6.126.200. Saldo akhir 3.332.800. Jadi sonari masuk mai tahu bani duit na masuk sadarion. Duit na masuk sadarion Minggu 7 Januari 2024. Persembahan bulanan. Nah pertama, Aimah membani keluarga Situa Ronaldo Stopu bahatna 100.000. Nah podohon keluarga Laban Purba bahatna 100.000. Nah patuluhon keluarga Jupriadi Purba Oktober Januari 400.000. Keluarga Sitiwa Irwan Sinaga Januari 2024 100.000. Keluarga Ridwat Sumbayak Januari 24 100.000. Keluarga Herdianto Saragi 100.000. Dapat duahon masuk metahubani BNU. Napar lobe amah hubani keluarga Labar Purba untuk pembangunan 300.000, untuk pemuda 100.000. Nah peduahon keluarga Samas Janerson Damanik hubani kas kuria 250.000. Nah petuluhon DP Sumbayak halani ulang tahun ke-22 hubani kas kuria 100.000. Malah suhur panjang umur tambah pintar lah. Napa paton keluarga CSE Asriani Silangit untuk kas kuria 100.000. Palimahon keluarga Leo Girsang untuk pembangunan 200.000. Napa onompon keluarga Nyonya Jamadin Purba tok riat Natal 100.000. Napa petuhon keluarga Arion Saragi untuk kas jemaat 300.000, untuk pembangunan 150.000 rupiah. Galangan akhir tahun 31 Desember 2023. Napa lobe keluarga Bapak Situa Ronaldo Stopu 100.000 rupiah. Napa duahon keluarga Samas Janerson Damanik 100.000. Napa tuluhon keluarga Bapak Porhange Ricardo Purba 100.000. Napa paton keluarga Bapak Situa Irwan Sinaga 50.000. Napa limahon keluarga CST Romanson Purba 125.000. Napa onompon keluarga Ridwat Saragi 120.000. Napa pituhon keluarga CSE Asriani Silangit 100.000. Napa luan, napa waluhon keluarga Situa Hamonangan Purba 100.000. Napa siahon keluarga Herduanto Saragi 110.000. Napa sepuluhon keluarga Arion Saragi 50.000. Jadi total saya masuk 7.455.000 malah surta. Jumlah nama ibadah bani sadarion 125 halak. Cukup lumayan. Senang betul kita seterusnya yang mengalami awal pertama. Jumlah nah hadir malam tahun baru pahat ni 60 halak. Sonama ting-ting perluitan na bagi jemaat yang rindu untuk ikut berpartisipasi pelunasan hutang gereja dapat mentransfer ke rekening mandiri 1560018720310. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan BNU dapat mentransfer ke rekening BRI
Gereja Kristen Protestan Simalungun, Harapan Indah, 0424 01 0009 54 568. Kalau kurang jelas, boleh tori kita ibani warta ibadata, do melengkapi kenupan. Nomor tugas untuk minggu depan, ayam tanggal 14, ambilan, ayam Bapak Pendeta Richard, para agenda, Bapak Situa Robertson selagi, loading atau puji-pujian, Situa Betnami Munte, Ting Ting, Inang Situa Nurlela Sinaga, penggalang CST Rosliati Prapat, penggalang 2 CC Jelita Purba, pemerhati Asriani, selama ting-ting badi hita sadarion, atau mau hita. Di hati itu pamai sembah konai bamu Tuhan, marhite pakosmanimu, pangarumotenmu, ibani gulun nami. Terlebih mai Tuhan, hanami bui masuk 2024 on, ibagas nasihat. Jadi posuhur nami Tuhan, tong-tong doh nami mernos bam, setong hanami mandelani gulun nami bani harusmu. Sonai doh ma Tuhan, duit na masuk ibani sadari onpe pasu-pasun hambamu asi ajari hanami hulu beneran homa semakin berbagi Tuhan. Nalau para raton hatamu jada pabulakon harzonmu Tuhan. Tuhan hanami pe nalau manar hatamu marhite pendeta nami Bapak Raja ayma juak-juakmu Tuhan. Ajari ham Tuhan hanami asibui hanami manjaluai marpangatusan hanami Tuhan. Asibui hanami manggulu ibani hatamu Tuhan. Terima kasih Tuhan jala matonggo elek-elek nami on. Marhite anakmu Yesus Kristus nami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita pada dunia gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi ramai dan menjadi siang kita harus menyanyikan kita melembutkan hati supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas karena gelap jadi ramai dan menjadi siang Terima kasih kami boleh bersekutu beribadah bersama di hari Minggu ini. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dan memahami pesan firman Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu Bapa, supaya kami semakin lagi mengenal-Mu lebih nyata,
sehingga kami lebih lagi menghayati pengenalan kami akan-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mahubata Genupan. Selamat tahun baru. Bapak Inang dan juga jemaat kasih, nama Poso dan juga sekolah minggu. Dalam kebaktian hari ini, hari Minggu yang pertama tahun 2024, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Marilah kita baca secara responsoria dalam bahasa Indonesia. Keluaran 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, Bapak Inang baca ayat genap. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Inang telah genupan tema pada khotbah minggu ini, yaitu Allah yang membebaskan. Bapak Inang, tentu kita semuanya ini mengharapkan kebebasan. Kebebasan dalam arti yang positif. Kita bebas untuk beribadah, kita bebas untuk bekerja, dan ini juga yang kita upayakan dan kita usahakan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebelum kita pemilu tanggal 14 Februari nanti, kita mencari pemimpin yang bisa menjamin kita bebas beribadah. Kan itu kan? Untuk apa kita memilih pemimpin yang membuat kita jadi dilarang beribadah, disegel GKP Sarapan Indah? Contohnya, kita mencari kebebasan untuk beribadah. Kita mencari pemimpin yang membawa kita itu bebas untuk mencari nafkah. Bebas untuk yang kuliah kalau kuliah. Yang sekolah, bagi yang sekolah. Kita mencari kebebasan. Allah yang membebaskan. Kalau teks kita ini Allah membebaskan, sesuai dengan nas kita dari Keluaran, berarti dia keluar, bangsa Israel itu keluar. Dari mana? Kan itu pertanyaannya. Allah mau membebaskan bangsa Israel dari mana? Kalau kita pelajari sejarah Israel, ternyata mereka itu waktu itu sedang dalam masa dijajah di Mesir. Mereka bekerja paksa, kerja rodi. Mereka disuruh membangun dari batu, membangun piramida. Jadi Bapak Inang kalau lihat di Mesir itu banyak piramida, itu siapa yang mengerjakan? Inilah Alkitab buktinya. Coba bayangkan piramida yang tinggi besar seperti itu. Mengerjakan itu bagaimana? Ternyata yang mengerjakan itu adalah orang Israel dalam pembuangan di Mesir itu. Mereka kerja paksa, kerja rodi. Makanya kalau kita lihat di sini,
Wah, ngeri kali lah perjuangan mereka. Mereka dipaksa untuk membuat piramida itu dari batu bata yang mereka ditargetkan. Ditargetkan hari ini kalian satu orang harus bisa menghasilkan misalnya 50 batu bata contohnya. Per orang harus bisa ditargetkan mendapatkan 50 batu bata. Kalau tidak bisa, maka akan dipukul, dihukum. Itulah yang namanya kerja paksa, kerja rodi. Sehingga orang-orang Israel itu mengerang. Ya. Anggunai tangan hailang mengerang ayat ini. Itu suara yang manja itu. Ya. Tapi kalau di Israel, mereka mengerang, meraung-raung kesakitan. Karena mereka dipaksa untuk bekerja. Dan ternyata raungan mereka itu, erangan mereka itu didengarkan oleh Tuhan. Nah, jadi jelas di sini Bapak Inan, ternyata Allah membebaskan umatnya waktu itu umat Israel dari pembuangan Mesir itu. Dan Tuhan mau membebaskan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kemudian kita melihat di sini Tuhan memilih seseorang ya untuk membebaskan umatnya itu. Rupanya ada yang dipilih Tuhan. Ada sosok yang dipilih Tuhan, diangkat Tuhan menjadi sosok pembebas. Allah mau membebaskan umatnya, Allah mau membebaskan kita orang gereja, orang percaya, tapi ada orang yang disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk membebaskannya. Kalau dalam Alkitab ini Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir, siapa yang dipilih Tuhan? Musa. Siapa Musa? Kita harus selidiki dulu siapa Musa ini. Ternyata Musa ini bukan orang Israel, bukan orang Mesir. Jadi orang apanya si Musa ini? Orang Israel. Jadi kenapa dia bisa dibesarkan di istana Mesir? Ternyata waktu itu, ya, malah ini John Dong masih sekolah minggu tadi nih. Jadi boy dia lagi belajar. Ternyata waktu itu di Mesir itu yang namanya orang Israel itu bertumbuh berkembang lebih pesat daripada orang lokal. Begitu ramainya orang Israel sehingga raja Mesir, raja Fir'aun takut nanti lama-lama kami jadi dijajah ini sama orang Israel. Akhirnya raja Fir'aun, raja Mesir memerintahkan setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kalau perempuan tetap dibiarkan, kalau laki-laki dibunuh. Perintah Raja Fir'aun itu kemudian membuat takut bapak sama mamanya si Musa. Sehingga ketika Musa lahir, dia disembunyikan. Berapa lamakah bayi Musa disembunyikan? 3 bulan. Tapi halani langbui Peter ponop kon bayi ai, sehingga dicarilah caranya bagaimana supaya si anak ini selamat. Akhirnya si bayi itu dibuatlah di atas ada kayak nampan-nampan, dibuatlah di atas sungai Nil. Disitulah dia disembunyikan di semak-semak di situ di sungai Nil itu. Disuruhlah kakaknya itu menjaga. Ya. Lalu kemudian dilihat putri Firaun lah bayi itu. Ada anak bayi ya. Nah, cantik kali ya anak bayi ini. Tangisannya pun manja. Ya, semua dalam tetangga tangisan manja no kena itu nih. Ya. Didengarkan tangisan anak itu manja kali. Akhirnya jatuh cintalah putri Firaun ini sama si bayi. Ini jadi anakku lah ini. Nah, terus datanglah kakaknya itu. Ibu mau ngapain ini aku mau mengambil ini anak. Tapi tolong carikan siapa yang bisa menyusuinya. Oh, aku tahu, kata kakaknya. Tahu lah orang mamanya sendiri. Dibawanya lah bayi itu kemudian. Iya, bawa lah ya. Disusukan dulu, nanti baru kasih sama aku. Akhirnya bayi itu disusui oleh mamanya sendiri. Setelah lepas susu, akhirnya dia dikasih ke putri Firaun. Jadi di istana Mesir lah dia dibesarkan. Dia dibesarkan di istana Mesir, bagaimanalah sebagai anak dari putri raja, dia sangat mendapatkan fasilitas. Tetapi
dalam hatinya, saya ini kayaknya bukan orang Mesir. Saya ini aslinya orang apa ya? Suatu saat dilihatnya lah orang Israel itu dipukuli oleh bangsa Mesir. Dipukuli oleh bangsa Mesir. Akhirnya dibunuhnya orang Mesir itu. Tersadarlah dia, aku ini orang Israel. Karena aku begitu, apa ya namanya itu ya, begitu darah itu berbicara gitu ya. Darah itu bisa bicara bahwa aku ini orang Israel. Dia tolong orang Israel itu. Akhirnya sampailah kabar itu kepada Fir'aun. Fir'aun mau menghukum dia. Akhirnya dia larilah ke Midian. Musa lari ke Midian. Tempat yang jauh lah itu. Kemudian di Midian itu dia berjumpa dengan 7 anak boru. Nah, luar biasa ini. Nah, jadi anak-anak Garama, ya jangan takut ya. Kalau jumpa anak boru, tolonglah mereka. Si Musa itu, dia tolong anak boru itu mengambil air di sumur, memberikan makanan dan minuman kepada domba-domba, di mana domba-domba itu adalah milik seorang imam. Ya, imam, kalau sekarang pendeta. Domba-domba itu milik imam yang bernama Rehuel atau Yitro. Jadi hari minggu depan ada anaknya yang namanya Rehuel, ya datangnya orang tuanya itu, datang ya. Yang mananya bapak sama inang itu? Oh iya, puji Tuhan ya. Rehuel itu rupanya anak nama si matuanya Musa rupanya itu. Iya. Jadi karena dilihat si Rehuel ini, kok cepat kali kau baru pulang? Iya Pak, tadi ada anak muda membantu kami angkat air. Sehingga terbantu kami ngasih makan domba. Oh, baik kali anak muda itu ya. Ajaklah ke sini. Ajak ke sini biar makan bersama dengannya. Dia ajaklah ke rumah itu. Kenalan sama bapak mertua. Akhirnya dijadikanlah sama bodohnya. Itulah ceritanya si Rehuel. Jadi Rehuel mengambil dan memberikan bodohnya yang bernama Zipora menjadi istrinya si Musa. Menikahlah si Musa dengan si Zipora, punya anaklah namanya Gersom. Akhirnya mereka hidupnya sangatlah nyaman. Disitulah Tuhan datang pada dia. Musa, kau harus balik ke Mesir. Bayangkan Bapak Inang, saat dia sudah merasa nyaman dengan istri, dengan anak-anak, disitulah Tuhan menyuruhnya. Kamu harus balik ke Mesir. Pergi lagi ke Mesir. Bawa bangsamu itu keluar dari sana. Bisa kita pahami Bapak Ibu bagaimana perasaannya ya? Dia diminta untuk pergi dari zona nyamannya. Dia harus kembali ke tempat di mana dia pernah melakukan kriminal. Tapi bukan berbuat jahat, tapi untuk menyelamatkan bangsanya. Nah akhirnya bagaimana ceritanya? Musa awalnya tidak mau. Tuhan, aku tidak bisa pandai bicara. Nanti kalau aku balik ke sana gimana kalau nggak percaya? Mereka nggak percaya. Kata Tuhan, memang nanti kamu akan tidak dipercaya. Fir'aun akan keraskan hatinya. Nggak akan dikasihnya kalian langsung keluar dari Mesir. Tapi kasihlah mujizat. Akhirnya Tuhan membuat Musa itu bisa melakukan mujizat. Mujizatnya itu adalah dia bisa mengubah tongkat menjadi ular. Dan ular bisa kembali menjadi tongkat. Yang kedua, kalau mereka nggak percaya juga dengan mujizat itu, masukkan tanganmu ke bajumu. Kalau ketika dikeluarkan lagi, tanganmu itu sudah menjadi putih seperti salju. Ini memang betul-betul mujizat. Dan kalau juga mereka nggak percaya, masukkan lagi tanganmu ke dalam, keluarkan lagi, tanganmu sudah normal kembali. Tuhan bagaimana kalau mereka nggak percaya? Nah ini ada bargaining ya, ada tawar-menawar ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Dia bergain, dia tawar-menawar. Tuhan kalau mereka nggak percaya bagaimana? Kalau mereka nggak percaya, ambil air dari sungai Nil, bawa ke depan Fir'aun, air itu akan menjadi darah. Artinya Tuhan menyuruh Musa untuk berbuat sesuatu yang membebaskan orang lain, dan Tuhan membekalinya. Itu maksudnya cerita ini.
Akhirnya Musa mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Musa, katakanlah kepada Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang pelacung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu. Aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan akan membebaskanmu, Tuhan menebusmu, Tuhan mengangkatmu, Tuhan menjadi Allahmu, Tuhan membebaskan kamu. Terakhir, ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7. Keluaran 6 ayat yang ke-7. Ini adalah kata-kata Tuhan, janji Tuhan yang ditepati kepada umatnya. Keluaran 6 ayat 7, 2, 3 ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi, ya ayat 7, 2, 3 ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya, kita ulangi ya Bang Marcel ya. Ayat 7 Bang. Ya, gercep. Ayat 7, 2, 3 ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepada untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, Bapak dan Tagunupan, inilah janji Tuhan kepada kita di tahun yang baru ini. Setiap orang pasti pernah mengalami tantangan-tantangan. Seperti tadi Musa disuruh Tuhan ke Mesir. Banyak tantangannya, banyaknya tantangannya. Tuhan, aku kurang pandai Tuhan. Aku gak pandai bicara. Aku gak bisa begini Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kasih pertolongan. Aku akan memberkati lidahmu, kata Tuhan. Aku akan memberkati lidahmu supaya kamu bisa berbicara. Tuhan, aku gak sanggup, gak mampu. Lalu apa kata Tuhan? Ada abangmu, namanya si Harun. Harunlah yang akan mengawanimu ke Mesir. Sama-sama kalian bicara. Aku akan berkati lidahnya. Artinya Tuhan menopang selalu dan membantu kita untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita, Bapak Inang. Dan yang berikutnya, Bapak Inang, kata-kata akulah Tuhan itu disampaikan berkali-kali. Kalau kita baca dari teks kita ini, ada 4 kali Tuhan mengatakan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Kenapa sampai 4 kali diulang-ulangi, akulah Tuhan, akulah Tuhan? Ternyata Tuhan bermaksud untuk memperkenalkan dirinya bahwa dialah penguasa atas seluruh dunia ini. Kalau ada orang yang berkuasa di dunia ini, ya baik itu Raja Firaun, baik itu bos Nasyam, baik itu siapapun yang menjadi atasan, siapapun yang menjadi penguasa, pemerintah, itu semuanya adalah dalam kuasa Tuhan. Lebih gogoh do Tuhan, lebih berkuasa Tuhan, lebih kuat Tuhan daripada semua penguasa di bumi ini. Makanya Tuhan memberikan kekuatan kepada Musa, supaya Musa jangan takut menghadapi penguasa-penguasa itu, tetap dia taat pada perintah Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang mengadakan perjanjian denganmu. Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu. Akulah Tuhan yang akan membawamu ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Ini juga janji Tuhan kepada kita semuanya. Nama Poso Jemaat Harapan Indah, ini janji Tuhan bagi kalian juga. Bagi Bapak, itu juga Tuhan berjanji. Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan akan membantumu. Begitu juga dengan Inang. Tahun ini aku gak tahu pendeta mau gimana nanti ini. Anak-anakku begini, kerjaku begini. Kata Tuhan, akulah Tuhan. 4 kali diulangi, akulah Tuhan yang akan menolongmu. Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu. Akulah Tuhan yang akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Akulah Tuhan. 4 kali dikatakan itu.
ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan dia mengingat janjinya kepada umatnya. Setiap umat itu datang kepadanya. Makanya dikatakan di sini tadi, ketika orang Israel itu datang kepada Tuhan, mengadu, mengerang, menangis, Tuhan mendengarkan erangan mereka. Sehingga Tuhan akan membebaskan kita juga. Dengan cara Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa? Tuhan bisa pakai siapapun untuk membebaskan kita. Ada saya kenal orang yang terlilit dengan utang, pinjol. Karena utangnya pinjol itu, dia lari dari rumahnya. Udah 3 bulan. Sampai sekarang nggak tahu di mana rimbanya. Bapak Ibu Tagenupan, orang yang kena pinjol juga bisa kok dibebaskan Tuhan. Allah yang membebaskan, artinya itu bukan hanya membebaskan dari jeratan Mesir. Ketika kamu dijerat oleh pinjaman online, Tuhan juga bisa membebaskanmu. Ketika kamu itu terjerat oleh ikatan apapun itu, dosa-dosa apapun itu, Tuhan bisa membebaskanmu. Tetapi kita perlu mau taat pada Tuhan. Soalnya Musa karena Tuhan, aku tidak bisa. Ada banyak alasan. Tapi Tuhan tidak mau lepas tangan. Tuhan tetap mau menolongnya. Oh, kurang pandai dia bicara. Ada abangmu, ada semua. Kita juga begitu, Bapak Inang. Ada ya keluarga yang bisa menolong. Kalau nggak ada keluarga yang bisa menolong, ada orang di gereja. Yang pasti Tuhan bisa membantu kita. Kadang-kadang Bapak Inang, ada orang yang nggak kita sangka-sangka. Orang yang nggak kita kenal, mungkin pun beda agama sama kita, justru dia yang menolong kamu. Pernah nggak kayak gitu? Allah membebaskanmu, Allah menolongmu dengan cara yang tidak terbayangkan. Tapi ingat, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Jangan mentuhankan dunia. Jangan mentuhankan siapapun. Jangan mentuhankan cuan. Tapi Tuhan mengatakan, akulah Tuhan, katanya. Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu. Akulah Tuhan yang akan memampukanmu sehat datang ke gereja. Bapak Inang bisa sampai di gereja hari ini itu karena siapa? Hari ini bisa dari Inggris sampai ke Harapan Indah ini. Bayangkanlah itu berapa kilometer itu. Ada yang pulang dari Medan, ada yang pulang dari Lampung, ada yang pulang dari Thailand. Sampai ke Harapan Indah. Dengan sehat selamat, bisa gereja minggu pertama. Ya. Siapa yang membebaskan kita itu? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang membebaskanmu, akulah Tuhan yang menolongmu, akulah Tuhan yang membantumu, akulah Tuhan yang memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Inilah kata-kata Tuhan kepada kita di minggu pertama ini Bapak Inang, di minggu Palobe Dop Epipanias. Epipanias berarti Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menunjukkan dirinya. Epipanias itu berarti Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi hari ini teks kita luar biasa. Pengondo Tuhan air, patandahon diri ini hubata. Karena dia perkenalkan, akulah Tuhan. Coba kita bayangkan Tuhan menyalam kita. Perkenalkan dulu ya, akulah Tuhan. Jangan takut Inang. Ya, aku ada di sampingmu. Itu kata Tuhan. Aku ada di sampingmu Inang. Aku ada di sampingmu Bapak. Aku di sampingmu Nama Poso. Menolong kita. Aku sekolah minggu. Tuhan ada juga memegang tangan kita. Akulah Tuhan. Itulah artinya minggu Epipanias. Sebetulnya minggu Epipanias itu tanggal 6 Januarinya Epipanias. Tapi kita kan tanggal 6 itu hari Sabtu. Makanya hari ini namanya minggu pertama Dop Epipanias. Minggu depan namanya minggu kedua Dop Epipanias. Begitu sejarahnya.
Nah, artinya Tuhan menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya, supaya kita kenal kepada Tuhan. Supaya kita semakin sadar pada kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Inang, Tuhan memanggil kita juga untuk menolong orang lain. Anggo bani teks ono kanai Musa dipanggil, disuruh Tuhan. Kalau di dalam Jemaat Harapan Indah, kita juga dipanggil Tuhan untuk melayani orang lain. Tadi lagu kita dari NKB nomor 200, ya. NKB 200 itu dikatakan di jalan hidup ini, ya, orang sedih mengerang. Tolonglah orang-orang yang lagi sedih. Itulah suruhan Tuhan kepadamu, Bapak Ina. Janganlah pendeta, aku masih muda. Aku masih nyaman aku sama keluargaku. Kalau si Musa seperti itu, bebas nggak orang Israel? Nggak jadi. Artinya apa? Oh Tuhan menyuruh aku menghibur yang sedih. Mari kita taat patuh pada Tuhan. Ya, boleh kita nyanyikan? NKB nomor 200 ayat 1-3. Tuhan membebaskan kita. Tuhan punya cara untuk membebaskan kita. Untuk menolong orang yang sedih, orang yang sedang susah, menolong para lansia, inang Naomi, menghibur anak yatim, itu semuanya ditugaskan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menghibur, menolong orang lain. Pakailah aku, make me a blessing. Ya, itu judul aslinya. Buatlah aku jadi berkat. Nanti kita nyanyikan ayat yang pertama, 2 dan 3. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih Bawalah sinar terang. Siapakah yang mau dipakai Tuhan? Ayat 2 kami minta hanya inang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya semua dipakai Tuhan. Cahaya
Ayat 10, pitah Bapa, pitah Dalahi. Pemuda Bapa Dalahi. Seperti Tuhan memberi pada bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus yang Ayo kita melingkon. Terima kasih Bapak Ina yang tagunupan. Tuhan mau menyelamatkan kita, menyelamatkan orang lain, tapi Tuhan mau memakai kita untuk membantu orang lain. Membantu orang yang risau, artinya yang lagi khawatir, lagi galau. Kita itu diminta untuk menolong mereka. Yang penat, ya, yang sudah suntuk dia. Doma suntuk, langi bau tobe huja minta tolong. Kitalah yang diminta Tuhan itu menolong mereka. Itu tujuannya itu tadi dikatakan. Allah yang membebaskan. Selagi kita masih punya kesempatan, mari kita melakukannya. Karena tanggal 3 kemarin, tanggal 3 Januari, ada 3 orang yang saya kenal meninggal dunia. Ya, yang pertama yaitu Bapak Pendeta Jahezdin Damanik. Ya, itu jam 12.00 ya, 00 lewat sekian menit. Bapak itu meninggal di rumah sakit di Cawang. Baru jam 12 siangnya meninggal lagi pendeta kita juga, pendeta GKPS, Aima Pendeta Jatalim Sitopu. Iya. Baru sore-sore jam 3 sore dapat lagi berita ada yang meninggal di rumah sakit Harapan Kita. Itu masih janin dalam perut. Itu masih umur janinnya 7 bulan. Ya. Itulah kenyataan di tahun baru. Nah, jadi dari situ saya berefleksi, ternyata hidup kita ini itu semua bukan karena kekuatan kita. Hosah kita ini, hidup kita ini bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah milik Tuhan. Suatu saat bisa diambil oleh Tuhan. Mau kita sudah umur lansia kah? Mau masih bayi atau janin? Itu adalah hak Tuhan. Artinya apa? Selagi kita masih ada hidup, mari kita menolong orang lain. Itu artinya Bapak Ina. Selagi masih ada kesempatan, masih bisa kita bernapas, masih kuat, kerjakan tugas tanggung jawab kita sebaik-baik mungkin. Tolonglah orang yang risau, penat itu, yang lagi galau, yang lagi sedih itu, yang lagi butuh bantuan kita itu. Selagi ada kesempatan, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Pasana kita, matong gema kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Musa menjadi contoh yang positif bagi kami semuanya. Tuhan menyuruhnya untuk pergi membebaskan, menolong orang lain. Musa merasakan nyaman, Musa merasakan keindahan di Midian. Tapi ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke Mesir, Musa akhirnya mau taat. Oleh karena itu Bapa,
kami semua pribadi lepas pribadi tentunya punya suruhan. Tuhan menyuruh kami pribadi-pribadi untuk tugas kami masing-masing. Tuhan memilih kami untuk menempatkan kami dimanapun kami berada untuk tugas kami masing-masing. Baik tugas kami sebagai majelis, tugas kami sebagai jemaat, baik tugas kami sebagai pengurus, baik tugas kami yang diurus, tugas kami sebagai bapak inang, tugas kami sebagai anak, tugas kami sebagai orang tua, tugas kami sebagai generasi muda. Semua kami punya tugas masing-masing. Tolonglah kami Tuhan untuk menjalankan tugas kami dengan total, dengan rajin, dengan aktif, penuh dengan ketaatan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berikan umur kepada kami, usia yang bertambah kepada kami. Biarlah kami bisa mengisi usia kami, hari kami. Selagi kami punya kesempatan, kami mau menolong orang lain. Kami juga berdoa ya Bapak untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersuka cita untuk ulang tahun anak kami Alvino Syahputra. Kami juga mendoakan ulang tahun Inang Relita Purba, Inang Junior Betty Borutondang, Pemuda Davis Lorando Parlinggoman Saragi. Juga ulang tahun Bapak Syamas Janirson Damanik. Juga yang lain yang berulang tahun dalam minggu ini. Juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Engkau tambahkan kepada keluarga kami ini. Biarlah mereka juga dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tambah hari, tambah sukacita, tambah damai sejahtera, tambah rezeki, tambah juga Tuhan berkat daripadamu. Biarlah mereka juga Tuhan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang risau, penat. Kami juga berdoa ya Bapa, mendoakan jemaat kami yang dalam kondisi lemah atau sakit dalam pemulihan. Biarlah Engkau juga berkati saudara kami, jemaat kami Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan kekuatan daripadamu. Pamalumhan masih dia Bapa, birham gogo nahumbamu, ase boisi dia makujahon hodjasi gunung ari, dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa harapan kami, dengan doa kami pribadi-pribadi, dengan doa kami dalam doa syafaat kami tadi juga, kami panjatkan semua doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya teguh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan teguh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya teguh oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan teguh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah,
hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya yang tidak terbeli, milikku di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kau kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, semakin menyadari, semakin mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna berdoa, sekarang Tuhan yang kita anugerah yang terus semula dan tetap. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi kami orang berdosa. Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui penderitaan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari kuasa dosa. Kami tidak digenggam, tidak lagi dikuasai dosa dan kematian, karena Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita di kayu salib. Ya Tuhan, ingatkanlah kami supaya selalu setia kepadamu dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu kuat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuntunlah kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam shalom, damai sejahtera. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oras mabatagan upan, alani suasana tahun baru peontene totu hasoma PMJ ase maju hita hulobe. Hasoma PMJ ase maju hulobe, ulang lobe keluar hita tene. Jadi jadi terima kasih Madiar Mardalan ibadah minggu pertama bani tahun 2024. Jana hijon hanami PMJ padaskun hubat tahaganupan. Selamat tahun baru mau hubat tahaganupan. Ya, jadi terima kasih halani hari minggu naro bendarata demam mula kuse ubani pekerjaan. Jadi bagas tonggo hita hasil ambil mertambah-tambah pasu-pasu bata tambah sehat taganupan. Malah 125 itu nokat, tapi adong pe bangku 50 nari na kosong ay. Jadi yang guboy minggu naro tambah mau se. Jadi ase arako kita soman totong, ang guboy na 50 bangku ay terpenuhi. Jadi 175 mahita ang guboy hadir. Jadi sada pasu-pasu malas niur, horas-horas kita gadupan tambah sehat memasuki tahun na baru tahun 2024. Jadi Aima sahab nami PMJ mewakili Haganupan majelis selamat tahun baru buat Haganupan. Ase hubani si pertugas ase maju hulobe ase marsi salaman nita.
Amen.